Nah ini mungkin menjadi perhatian kita bersama bahwa dari hasil pertemuan 8 jadi verifikasi dan perlu saya jelaskan di sini. Jadi terkait dengan soal masih berbeda terkait dengan hutan adat. Jadi di struktur panitia yang lain ini memang ada dari KPR Banjar, ada dari BPN terkait dengan soal tanah wilayah, dan ada dari perhutanan sosial, IPB, dari dinas kebudayaan. Tapi kemudian ada kepentingan memang di soal-soal itu, sehingga ini yang membuat menjadi bias dan bahkan kemudian soal usulan hutan adat dari kementerian ini juga menjadi atensi. Bahkan kami sempat konsolidasi panitia dan di situ cukup agak keras juga situasi kami. Nah, jadi tapi kemudian Bang Sakti cukup bijak, arif ya, bagaimana kemudian memungkinkan untuk kami melakukan konsolidasi dengan PSO, dengan adat. Saya pikir saya tetap kekeh bahwa proses petek mari kita yakinkan pada proses itu. Apakah nanti hutan adat ini akan bertambah atau berkurang, tapi ini ada hasil petek. Mari kita objektif di situ. Jadi jangan kita menjustis bahwa ini harus dicabut ini harus begini. Saya tidak berpikir seperti itu. Saya ingin menyampaikan tadi ada kepentingan karena di salah satu panitia di situ juga yang penentu kita juga ya. Dia juga bagian dari koordinator ini ya, pengelola HKM juga, sehingga berkeberatan juga ya seperti itu. Saya pikir kalau Pak Sakti menyampaikan dan ini kita sampaikan secara utuh di masyarakat umum, artinya bahwa bukan adat yang berdekatan kawasan misalnya, selama ada interaksi Pak Sakti ya, di situ memang masih ada pendapat situs-situs, memang betul interaksi soal ritualisasi juga dilaksanakan sampai saat ini, hanya saja agak perlu lapor juga ke petugas seperti itu. Nah jadi ini yang terjadi. Jadi selama sosialisasi kami besok, jadi kami jelas akan mengambil langkah-langkah koordinasi konsolidasi dengan Perda Mahar ya untuk permusyawaratan mufakat. Apakah kemudian nanti bagian dari HKM Matapan masuk dalam hutan adat dengan pertimbangan tertentu, memungkinkan juga nanti, atau memastikan itu keluar, maka juga nanti akan kami pastikan. Jadi sebelum petek Mas Sakti ya, jadi sudah harus kelas. Memang kemarin ada isi-isi dari BPSKL yang ikut rombongan Pak Direktur ya, jadi Ketum Bupati, bahkan sampai saya dampingi turun lapangan. Jadi pertama yang dipertanyakan kemarin soal ini Pak Sakti, jadi soal tanda tangan di usulan itu dipertanyakan. Kenapa tidak dari ketua komunitasnya? Oh saya temukan ini ada berbeda ini, ya, jadi seperti itu. Nah, saya sampaikan di Lombok Utara berbeda dengan masyarakat adat lainnya. Jadi di sini proses siapa yang bertanda-tangan mengusulkan itu adalah hasil gundam, hasil musyawarah. Tidak mesti dari pejabat adatnya, tidak mesti. Ini yang perlu dicatat seperti itu. Nah kemudian turun lapangan juga memang ada soal-soal pertanyaan yang mungkin juga Pak Direktur kita Pak Zul Mas Sakti udah dapat angin-angin ini juga bocoran juga ya, sehingga kebetulan ke komunitas tidak ketemu ya udah Pak Kades saja. Ternyata Pak Direktur juga kita juga mancing-mancing soal-soal ini, soal hutan adat. Bagaimana kalau HKM Pak Kades bisa nggak dijadikan ini seperti itu? Pak Kades menjawab ini yang di wilayah administrasi baru Humas, baru Satan ya, yang kemudian masuk dalam ini. Pak Kades menjawab, HKM ya HKM, seperti itu. Makanya ini menjadi catatan. Dan sayangnya pada saat itu karena kami sama BPSKL, Pak Direktur berbeda sendiri, dia mampir di KP Haridani. Jadi itu juga ada diskusi juga di situ seperti itu. Nah jadi mungkin kayak ini ya yang perlu kami sampaikan. Baik, terima kasih. Jadi soal isu HKM tadi yang menolak, kita jangan terjebak ke situ dulu ya. Jangan-jangan ini salah satu strategi mereka untuk membenturkan kepentingan hutan adat dan
pengelola HKM juga. Jangan-jangan begitu, maksudnya nanti kita baca bersama hingga kita punya strategi juga nanti di perencanaan kita ke depannya. Ya, tadi juga ada tambahan informasi dari Pak Muhyin soal selisih data, nanti disampaikan sama Bang Dodi. Tapi sebelum ke Bang Dodi, nanti ya, minta update dari JKPP mungkin ya, update dari JKPP terkait soal apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Saya biar clear aja. Oh ya, silakan. Saya biar bisa sampaikan sumber data. Kenapa tadi dari pihak kehutanan itu ada berbeda. Yang pertama memang waktu kita presentasi kita belum masuk ke pemisahan tanah picato. Nah ini yang ada karena kita masih berbicara kaitan dengan hutang adat. Nah sehingga data-data yang ada itu sebenarnya dari awal kaya dengan Jun waktu itu sudah nyampaikan ke pihak kehutanan. Ini data belum final Pak, karena masih dalam proses. Ya Allah alam karena mereka yang memunculkan. Ya kita juga mau bilang apa? Dia tak dapat minta ke saya, akhirnya dia minta ke dinas lewat Buros. Saya kirimkan ke Buros, ternyata Buros ngirimnya ya, jadi di luar kewenangan kami dari itu. Kalau data ini dikirim ke DSKR itu tanggal 13 Juli 2020. Iya. Belum bisa kerja apa? Belum kerja apa-apa sudah datanya. Data duluan. Bukan, bohong dia itu. Iya, dia buat data mundur itu. Data itu diambil di sama-sama. Lalu di saya juga dia ngasih flash disknya. Dia salah, kurang formal. Iya. Dia minta data itu dari mana dia bisa dapat? Lalu dari dulu awal yang melakukan pemetaan aman kan saya sendiri. Ya, Kami jadi, belum pernah melakukan pemetaan. Clear sebenarnya hutan ini. adat berbasis nama Ya. dari dulu. Clear sebenarnya, tapi kan peluangnya begini sekarang ini paling tidak teman-teman di dinas ini mengakui bahwa di sedikitnya tadi 10 MHA ini ada hutan adat, potensi hutan adatnya kan begitu paling jadi peluangnya kita ya. Iya. Jadi tim juga. Iya. Oke. Diakui oleh kehutanan Iya. bahwa ada 300 itu sudah cukup sebenarnya. Iya. Itu peluangnya anunya ya. Cuman yang perlu disinkronkan kemudian supaya kita tadi yang dibilang Mas Abdul kita tidak ada kita secara damai. Iya. Kita duduk bareng dan melakukan sinkronisasi data. Siap. Sederhana. Sebenarnya Itu tidak- bagian dari mungkin rangkaian yang akan kita sepakati nanti tahapan-tahapan kerja kita, kolaborasi kita. Ya, itu informasi dari Iya. saya Mas Saktia. Iya. Oke. Dan yang paling juga ini update dari nasional ya soal pertemuan CSO dengan Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan, bahwa sudah dibentuk Satgas Percepatan Hutan Adat yang di dalamnya ada Aman, ada BRWA, ada JKPP. Ini kan peluang yang sangat besar buat kita semua ya. Tadi ada 3 rekomendasi dari BRWA soal penetapan itu harus cepat dilaksanakan. Bukan hanya penyerahan Pak PD. Bukan hanya penyerahan, kita harus targetnya penetapan, gitu kan? Ini terus kemudian konsolidasi antar CSO dan kalau bisa antar komunitas adat sebenarnya ya, antar komunitas supaya ada transfer pengetahuan juga untuk teman-teman komunitas yang di wilayah lain. Kalau Lombok Tengah untung kita ada ini sekarang bisa kita transfer juga ke teman-teman komunitas di Lombok Tengah. Tapi komunitas di tempat lain juga penting mengetahui soal proses dan tahapan perjuangan yang sudah sangat maju dilaksanakan di Lombok Utara Iman. Yang ketiga itu menginventarisir ulang. Rekomendasi dari BRWA menginventarisir ulang dan buat rencana dengan melihat peluang yang ada. Selanjutnya mungkin karena jam 12 ini minta dulu sedikit dari JKPP ya. Saya agak sulit ngatur waktunya ini karena ini saya kok enak sekali ya. Ya, tidak ada break, tidak ada apa-apa, tapi ya syukurlah kita bisa terus berjalan. Mungkin Pak Imam, Pak Kornas. Ya. Oh ya, Opet. Bang Imam dan Opet lah. Ya. Ya, sebenarnya
obrolan